Terbukti menjadi calo dalam seleksi penerimaan Bintara di Polda Jawa Tengah, 5 anggota polisi dan 2 ASN di Polda Jawa Tengah mendapatkan sanksi etik berupa demosi. Keputusan ini ramai menuai kritik karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sudah masuk ke ranah pidana dan bukan hanya persoalan etika belaka. Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto, dan kami sudah berupaya untuk mengundang Kabid Humas Polda Jawa Tengah, namun tampaknya belum bisa hadir dalam diskusi malam hari ini. Saya sapa Pak Wahyu. Selamat malam. Selamat malam Mbak Fira. Baik, Kompolnas termasuk yang cukup kuat mengkritik putusan demosi atas personil Polri yang terlibat pencalonan ini. Menurut Anda Pak Wahyu, apa hukuman yang harusnya dikenakan? Terima kasih Mbak Fira. Jadi kami Kompolnas memang prihatin karena percalonan ini penyakit lama yang selalu kambuh setiap ada rekrutmen. Jadi polisi ini memang unik, dia dikritik, dibenci, tapi begitu seleksi yang daftar banyak, sampai orang bayar pun mau, sehingga muncullah calo-calo. Nah, Kapolri sudah punya program presisi, harapannya agar citra semakin bagus karena terpuruk dengan banyak hal ya. Tetapi dengan adanya kejadian-kejadian ini kan kemudian menjadikan apa yang dilakukan oleh Kapolri itu seperti nggak ada artinya, nggak ada gunanya, sehingga perlu ada penyelesaian mulai dari hilir. Nah, ketika kemudian ada kasus, kemudian ada yang mengaku, kemudian diperiksa, ada yang dinyatakan salah, menerima suap atau ada menerima gratifikasi, tetapi hukumannya hanya etik, ini lalu menjadi aneh karena ketika polisi gembar-gembor bahwa suap pun juga pidana, ketika dilakukan oleh internal, kemudian dibilang ini masalah etik. Saya kira ini Kompolnas punya kepentingan untuk menyuarakan ini demi apa, marwah Polri ini agar jangan masyarakat menilai polisi ini main-main. Kalau untuk kepentingannya sendiri nggak mau disalahkan, tapi kalau orang lain harus salah. Ini yang menurut saya problem reformasi kultural yang harus benar-benar diakselerasi, karena saya melihat sampai sekarang belum tuntas. Maka saya sering mengatakan reformasi kultural di Polri akselerasinya harus secara radikal. Radikal artinya apa? Ya harus luar biasa, nggak sekedarnya saja. Jadi memang harus benar-benar serius, nggak boleh main-main lagi, Mbak. Ya. Oke. Jadi apa yang dilakukan putusan ini hanya terkait etika menurut Anda tidak tepat, dan informasi apa yang diterima Kompolnas? Karena kita tahu level yang kemudian mendapatkan sanksi hanya sampai di level Kompol saja. Seberapa besar kemungkinan para jajaran personil ini dengan tingkat pangkat selevel Kompol ke bawah ini kemudian bisa bermain dalam pencalonan? Atau mungkin saja ada aliran lain yang lebih tinggi, ada posisi lain yang sebenarnya lebih tinggi yang harus bertanggung jawab? Ya. Memang karena kasus ini sudah menjadi atensi publik, kami Kompolnas memang menggali data lebih detail. Termasuk kami merencanakan akan bertemu dengan ASSDM mengenai kasus ini. Hanya karena ASSDM yang sekarang ini kan sebentar lagi pindah menjadi Kabah Intelkam. Kemudian yang baru. Dengan yang akan penggantinya kami sudah melakukan komunikasi. Dan sudah ada janji untuk menelisik ini lebih detail dan lebih serius. Karena kalau ini dilakukan terus-menerus, jadi seperti melakukan permisif ya, sehingga nanti yang kasihan bukan anggota ini, tapi citra Polri secara keseluruhan. Kalau tadi disinggung apakah hanya Kompol, harusnya tidak, saya kira itu butuh penyidikan lebih lanjut. Tadi Kabid Humas sudah menyatakan, oke, proses jalan terus, gelar-gelar dilakukan, ya kita akan amati itu terus. Kalau memang dalam prakteknya nanti tidak sesuai dengan janji, artinya ada hal-hal yang disembunyikan atau ditutupi, tentu Kompolnas akan bersuara. Dan kami tidak segan-segan juga untuk mengatakan kalau ada yang tidak benar dan harus dibenahi. Itu yang kami nyatakan serius, dan kami selalu ada komunikasi langsung dengan pimpinan Polri untuk hal seperti ini diselesaikan dengan benar-benar selesai, sehingga ini sekarang suara yang beredar di publik kan hukumannya hanya etik, sementara pengakuan dan bukti bahwa ada penerimaan uang benar, suap ada, artinya seharusnya kan ada proses pidana yang harus dijalankan. Mengapa ini tidak dilakukan? Itu yang
kami Kompolnas mendesak terus untuk segera dilakukan upaya-upaya membuka hal ini sehingga publik jangan mempunyai kesan Polri ini pengen enaknya sendiri. Itu yang kami tangkap, Mbak. Ya. Oke. Jadi ketika etik berjalan harusnya ada proses hukum lain yang berjalan, misalnya jeratan pidana begitu. Menurut Kompolnas apakah ini tepat? Ya, kalau memang terbukti pidana, ini kalau etik itu kan dasarnya pada Perpol nomor 7 tahun 2022 mengatur soal etik. Ketika itu sudah pidana, sudah nggak lagi diatur oleh Perpol, itu aturannya ada di KUHP. Sehingga kalau sudah di situ maka penyidikan harus berjalan. Kalau etik ini urusannya Propam. Tapi kalau sudah pidana urusannya Bareskrim. Tentu saja kalau memang ada unsur-unsur pidana dan ada bukti-bukti yang bisa dikemukakan, ya tentu penyidikan harus turun. Ini harus berjalan paralel, nggak bisa sendiri-sendiri, Mbak. Kalau memang kasusnya menunjukkan ada unsur pidana, inilah yang saya kira harus didalami. Ya, jangan sampai nanti ini hanya etik. Kalau etik mengapa disebut ada suap? Kalau suap sudah bukan pidana, ini kan harus ada koreksi di regulasi. Kan regulasinya belum dikoreksi bahwa suap itu bagian dari pidana. Ini kan harus dijalankan secara proporsional. Dua hal yang berbeda ini, ya. Oke. Pak Wahyu, kita berbicara mengenai sebelumnya kan ini merupakan tangkapan ataupun ranah Propam pusat gitu ya. Tapi kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah. Padahal kelima orang personil ini adalah bekerja di Polda Jawa Tengah. Jika kemudian publik bertanya ada konflik kepentingan di sini, apakah mungkin saja ini kemudian diambil alih lagi oleh Mabes Polri? Kemungkinan itu bisa, tetapi kan ini kita bicara soal manajemen, ya. Artinya karena ini yang tertangkap tangan levelnya Kompol, bisa saja ditangani oleh Propam Polda, tetapi dengan supervisi dari divisi Propam Mabes, itu bisa dilakukan. Nah, nanti ketika di dalam proses itu ada kejanggalan atau ada sesuatu penyimpangan, bisa saja diambil alih. Kebetulan Propam merupakan salah satu mitra Kompolnas selain Irwasum dalam pengawasan kinerja. Kami tentu akan komunikasi mengenai hal ini, bagaimana sebetulnya duduk persoalannya, apakah pihak Bid Propam Jateng sudah melaksanakan dengan benar. Nah, saya kira itu sebagai pembina fungsi divisi Propam Mabes tentu punya kewajiban juga untuk memantau ini. Kami tentu akan komunikasi intens dengan Kadif Propam untuk melihat hal ini. Sepanjang supervisi berjalan dengan baik, sepanjang dilakukan dengan benar, it's okay. Tapi kalau kemudian ada hal yang penyimpangan dan sebagainya, itu yang saya kira harus diwaspadai dan harus ada langkah-langkah untuk menindaklanjuti, Mbak, ya. Oke, baik. Terakhir Pak Wahyu, kita berbicara mengenai reformasi di tubuh Polri. Tadi di awal Pak Wahyu sudah sempat menyinggung ya bagaimana konsep presisi itu sudah dijalankan oleh Kapolri, tapi tampaknya kita melihat prakteknya tidak berjalan dengan mulus di lapangan. Menurut Anda apa yang kemudian salah yang harus bisa dibenahi sehingga memang konsep presisi itu bisa berjalan dengan tegak lurus? Yang menurut pandangan saya dari berbagai yang secara empirik menunjukkan konsistensi itu yang harus dijaga. Yang namanya polisi itu yang penting bukan hanya soal profesionalisme, tapi integrity dan morality. Ketika integritas dan morality tidak bersamaan dengan profesionalisme yang terjadi, maka reformasi kultural tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan bisa saja bukan hanya lamban tapi bisa maju mundur. Nah, sehingga konsistensi terhadap apa yang memang sudah menjadi tekad untuk menjadi lebih baik itu yang harus stagnan, harus stabil, ya. Jadi endurance ketahanan untuk presisi itu harus dijaga terus. Ketika endurance itu tidak terjaga, yang terjadi ya kemudian banyak permisif, banyak pemaafan kesalahan dan sebagainya. Itu yang menurut pandangan saya, maka sebenarnya harus dilaksanakan radikal. Artinya radikal ya konsistensi, kalau memang tidak benar ya diluruskan. Dengan cara apa? Aturannya sudah ada. Apakah itu aturan pidana atau aturan etika atau aturan organisasi, sudah ada semua. Sehingga sebetulnya
regulasinya, kemudian rambu-rambunya sudah jelas. Hanya kita mau konsisten atau tidak. Saya kira itu yang harus menjadi prinsip utama. Ya. Oke, baik. Ini yang kemudian menarik ya, ketika tadi di awal Pak Wahyu mengatakan minat masyarakat untuk bergabung dengan kepolisian cukup tinggi. Sehingga celah ini menjadi peluang bagi oknum ini menjadi calo pada saat seleksi penerimaan masuk. Imbauan kepada masyarakat, bagaimana agar tidak percaya dengan konsep-konsep percaloan ini dan lebih waspada ke depannya? Jadi yang pertama, sebetulnya SDM Polri sudah punya rambu yang jelas dengan program betahnya itu. Program betah itu sudah jelas, rambunya jelas, bagus dan terkontrol. Tetapi kemudian muncullah penyelewengan ketika ada demand yang sangat tinggi dari publik. Nah, saya melihat, mohon maaf ini hasil penelitian kami di BTK, saya kan juga sebagai dosen BTIK, itu pernah meneliti mengenai hal ini. Mengapa masyarakat masih tertarik dari Polri? Ada yang memang karena punya cita-cita profesi Polri itu profesi yang mulia. Tapi yang berbahaya yang kedua ini, karena ada pandangan kalau jadi Polri secara ekonomi akan mudah dalam bagaimana mendapatkan penghasilan yang cukup. Itu saya kira yang keliru. Ketika tujuan itu yang dilakukan, maka akan mau suap. Karena dia berpikir saya bayar sekian nanti kan dapat balikan ya, akan bisa dapat jadi. Ini yang saya kira ini yang harus benar-benar dibenahi, sehingga mindset itu akan berubah ketika pada faktanya bahwa menjadi polisi itu bukan untuk cari uang mudah, tapi menjadi polisi itu adalah memang profesi yang benar-benar mulia. Oleh karena itu saya sering bicara, ketika orang mau menjadi polisi, harus ideologi sebagai pelindung, pengayom, pelayan itu harus kuat. Ketika itu nggak jadi ideologi, anggota polisi yang terjadi adalah bagaimana merkaya diri sendiri dengan cara apapun. Sehingga suap akhirnya menjadi, untuk masuk itu menjadi cara menjadi polisi. Dengan tujuannya bukan menjadikan polisi sebagai profesi yang akan menjadi passionnya dia, tetapi sebagai cara untuk bagaimana mempermudah mencari uang. Ini yang saya kira mindset-nya harus dirubah. Kalau itu sudah tegas dan sudah jelas menjadi pola pikir publik, maka orang nggak mau akan suap menyuap, karena nggak ada artinya kalau sudah jelas mengenai passion-nya itu, mengenai ideologinya itu ya. Baik, Pak Wahyu, terima kasih catatannya. Saya cukup terkejut tadi penjelasan poin terakhir tadi, bagaimana kemudian mindset ini juga menjadi PR yang penting harus dibenahi secara bersama. Di sisi lain kita berharap memang kasus serupa ini tidak terulang kembali. Kita ingin melihat bagaimana praktek para personil polisi di lapangan cukup kuat dan tidak ada praktek percaloan seperti ini lagi. Pak Wahyu, terima kasih waktu Anda berbincang di Prime News malam hari ini. Selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam. Ya.